Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mengerjakan proyek PPKN kami terkait hak dan kewajiban manusia di negara Indonesia. Proyek yang akan kami lakukan yaitu kami akan berdebat dengan tema atau mosi Dewan ini akan mendukung adanya golput di pemilu tahun 2024. Berperan sebagai tim pro, saya sebagai pembicara pertama, Marlin, dan pembicara kedua yaitu Hakim, dan berperan sebagai tim kontra, pembicara pertama yaitu Muhammad Irgi, dan pembicara kedua yaitu Noval. Kami akan memulai perdebatan kami. Saya akan mulai perdebatan atau pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, lihat bagaimana status quo saat ini, di mana pertama, banyak sekali partai politik yang tidak dipercaya oleh masyarakat, banyak sekali dikritik oleh masyarakat karena banyak sekali masalah-masalah yang dilakukan oleh partai tersebut, bukan. Dan yang kedua, pemerintah saat ini juga tidak dipercaya atau tidak sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat dikarenakan mereka masih sulit untuk menerima aspirasi yang mereka berikan ataupun membuat sebuah kebijakan atau aturan yang sama sekali tidak sesuai dengan interest dari masyarakat itu sendiri. Contohlah, bagaimana pemerintah membuat sebuah rancangan RUU KUHP, di mana saat ini banyak sekali kritik yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah karena tidak sesuainya undang-undang tersebut, bukan. Dan yang ketiga, banyaknya aspirasi rakyat yang belum diterima atau belum direalisasikan kepada pemerintah, sehingga hal tersebut membuktikan kepada Anda bahwa pemerintah saat ini belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat. Dan yang keempat, adanya visi dan misi dari pasangan calon tersebut yang tidak cocok dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri, yang dimana ketika tidak adanya kecocokan terhadap visi dan misi tersebut, masyarakat memilih untuk tidak sama sekali memilih di pemilu pada tahun 2024 nanti. Dan apa interest atau tujuan dari masyarakat itu sendiri? Yang pertama, mereka ingin hidup sejahtera dalam pendidikan, kesehatan, hak hidup mereka dan sebagainya. Dan yang kedua, mereka ingin adanya pembangunan infrastruktur yang merata sehingga mereka dapat merasakan atau hidup dengan damai dan sejahtera dengan adanya keadaan-keadaan yang baik di sekitar mereka. Dan mengapa kami sebagai tim pro sangat setuju dengan adanya golput ini? Kami sangat setuju karena yang pertama akan menjadi sebuah alat kesadaran kepada pemerintah untuk mereka bisa membuat sebuah visi dan misi yang lebih baik lagi ke depannya, dan mereka bisa menimbulkan atau menciptakan sebuah pasangan calon di partai politik mereka sendiri dengan sangat berkualitas dan sesuai dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, hak dalam masyarakat untuk bisa memilih dapat terjunjung, bukan? Jadi mana mereka akan secara penuh tidak memilih sama sekali karena mereka hanya ingin mencari sebuah pasangan calon yang benar-benar sesuai dengan interest mereka dan sesuai dengan keadaan mereka saat itu, bahkan sesuai atau bahkan dapat membuat sebuah program yang baik pada akhirnya. Dan jikalaupun tim oposisi akan mengatakan kepada Anda bahwa ketika kita tidak melakukan golput, maka kita sama juga melupakan kewajiban kita atau membuang hak politik kita yang diberikan oleh negara. Namun jawaban kami adalah tidak, Dewan Juri yang terhormat, di mana kami percaya bahwa orang-orang yang melakukan golput ini juga sudah memakai hak politik mereka, yaitu mereka memilih untuk sama sekali tidak ikut atau tidak berpartisipasi dalam adanya pemilu ini, bukan, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami percaya bahwa jikalaupun orang-orang yang mengikut golput ini mereka sudah memakai atau menggunakan hak politik yang diberikan oleh negara, dan mereka juga sudah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu kami sebagai tim pro sangatlah setuju dengan mosi kita pada kali ini, yaitu kami akan tetap mendukung adanya golput. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak setuju dengan tim pro karena mereka hanya berasumsi bahwa masyarakat tidak peduli dengan pemerintah. Mengapa? Karena pada saat ini masih banyak orang-orang yang melakukan demo dan mengeluarkan petisi untuk pemerintah. Hal ini secara tidak langsung membuktikan mereka masih peduli dan percaya dengan pemerintah. Dengan diadakannya demo dan petisi ini, tandanya mereka memberi saran dan kritikan kepada pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya lagi. Ini berarti mereka masih percaya kepada pemerintah. Dan mengapa golput dan mengapa kami tidak setuju bahwa golput itu ada? Yang pertama, hak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pada pemilu, dan hak tersebut merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Sehingga jika ada yang memilih untuk menjadi golput, maka bisa diproses secara hukum dan mendapat hukuman. Yang kedua, untuk menjalankan demokrasi. Karena negara Indonesia ini merupakan negara demokrasi, jadi harus melaksanakan pemilu untuk menjalankan demokrasi tersebut. Jika ada
orang-orang yang memilih untuk menjadi golput, maka demokrasi di negara ini tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu kami dari tim kontra tidak setuju dengan adanya golput. Saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati, kami sebagai tim pro tetap mendukung mosi ini. Yaitu yang pertama, mari kita lihat dampak-dampak dari apa yang terjadi jika kita mendukung golput. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki prinsip demokrasi, di mana prinsip demokrasi memiliki 3 yaitu memiliki 2 yaitu check and balance dan equality. Di mana misalnya yang pertama check and balance, di mana akan adanya pengawasan dan keseimbangan. Kenapa? Ya karena bakal ada tindakan kontra yang dikasih dari masyarakat ke paslon karena visi dan misinya nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Misalnya ketika pemilu di 2024 nanti ada paslon yang memiliki visi dan misi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka mereka bebas memilih atau tidak, mereka dapat golput atau tidak, sehingga orang-orang ini memiliki freedom of speech. Lalu yang kedua, orang-orang ini nggak serta-merta yaitu nggak milih karena malas atau karena tidak peduli, tapi mereka emang tidak sesuai dengan interest society atau interest masyarakat, di mana interest masyarakat yang pertama mereka mengharapkan kesejahteraan di negara mereka tentang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Lalu mereka mengharapkan infrastruktur yang baik dan sebagainya. Lalu problem di status quo yang pertama, orang akan menjadi nggak percaya kepada pemerintah karena mereka dipaksa untuk memilih pemerintah yang tidak sesuai dengan diri mereka. Lalu yang kedua, aspirasi masyarakat nggak akan tercapai kalau masyarakat memilih pasangan calon yang salah. Nah maka dari itu orang yang tidak dikasih suaranya, biar pemerintah bisa sadar untuk bisa melihat dan kebutuhan masyarakat lagi. Lalu poin yang kedua tentang equality, akan ada kesetaraan hak dan orang-orang mau milih atau tidak. Lalu yang kedua, ketika dipaksa, yang ada mereka malah asal-asalan untuk memilih pasangan calon untuk pemimpin di negara Indonesia. Lalu yang ketiga, akhirnya pasangan calon yang dipilih tidak berkualitas sehingga negara tidak dapat berkembang. Walaupun jika tim kontra mengatakan jika ini adalah kewajiban masyarakat untuk memilih karena demokrasi, namun itu justru berkebalikan dengan prinsip demokrasi, di mana demokrasi memiliki prinsip yaitu freedom of speech, sehingga hal tersebut akan bermasalah dan mereka tidak mendapatkan freedom of speech mereka, sehingga hal itu akan melanggar hak asasi manusia. Sehingga kami tetap mendukung mosi kali ini. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, di sini saya tidak setuju dengan emosi yang dari pro, karena dari golput itu akan memberi dampak satu, orang-orang malah nggak peduli sama pemerintahan lagi karena mereka nggak percaya kepada pemerintah. Ketika orang-orang udah nggak percaya dan nggak percaya, gimana orang-orang itu mau lihat program ataupun pemilih yang dilakukan. Jadi mereka bakal bisa bikin pemerintahan itu lebih baik. Yang kedua, partisipasinya bahkan lebih banyak orang ikut memilih. Yang kedua, semua orang ikut memilih. Yang ketiga, semua orang ikut dalam kampanye atau mempromosikan visi dan misi dalam kampanye tersebut. Di sisi lawan malahan nggak ada. Dan juga semua aspirasi masyarakat akan bisa didengar oleh masyarakat, oleh pemerintahan, mohon maaf. Dikarenakan jika masyarakat memberi saran atau yang memberi pendapat yang baik, pasti akan diterima oleh pemerintahan tersebut. Equality-nya semua orang akan bisa ikut memilih. Yang kedua, semua orang pakai hak politik mereka. Yang ketiga, ketika kamu ada di negara, kamu udah nyerahin sebagai hakmu untuk dipegang oleh
pemerintah, gunakanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan menggunakan hak itu dengan cara golput, karena sama aja kita tidak mendukung program pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah perdebatan yang dapat kami sampaikan. Dari argumentasi tersebut berdasarkan pendapat kami masing-masing. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.